Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandita Niastuti dari Prodi PGSD angkatan 2018 Universitas Tirologi. Nah, di sini saya akan menjawab dua pertanyaan terkait mata kuliah sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana pendapat saya tentang pembukaan lahan dengan proses pembakaran hutan? Nah, menurut saya, pembukaan lahan dengan proses pembakaran hutan itu tidaklah baik, karena pasti banyak dampak dan hal negatif yang bakal terjadi karena adanya pembakaran hutan tersebut. Apalagi pembakaran hutan tersebut dilakukan secara ilegal dan tidak memiliki izin. Sudah pasti mereka yang melakukan pembakaran hutan itu tidak akan memikirkan hal atau dampak negatif yang akan terjadi di sekelilingnya. Nah, kita ketahui bahwa hutan itu kan banyak banget fungsinya. Salah satunya mencegah erosi, juga menjaga kondisi hidrologis sungai, juga memperbaiki produktivitas tanah, serta hutan itu kan tempat berlindungnya hewan liar. Nah, apabila hutan tersebut dilakukan pembakaran, pasti keempat fungsi hutan tersebut akan hilang. Nah, dampak yang terjadi bakal banyak banget. Salah satunya apabila terjadinya pembukaan lahan melalui pembakaran hutan, itu sudah pasti tanah di hutan tersebut menjadi tidak subur, karena pembakaran hutan itu kan akan ikut membakar tanah-tanah yang ada di hutan. Terus hewan-hewan yang ada di hutan juga akan kehilangan tempat tinggalnya, dan bisa hewan-hewan tersebut menjadi masuk ke pemukiman warga. Nah, di situ kan bakal banyak banget terganggu, bukan cuma hewan saja yang kehilangan tempat tinggal, warganya juga. Dan itu pasti akan sangat meresahkan bagi penduduk, karena hewan-hewan liar tersebut kehilangan tempat tinggal sehingga masuk ke pemukiman warga. Nah, selain hewan-hewan liar yang kehilangan tempat tinggalnya, juga akan terjadi masalah seperti polusi. Pembakaran hutan itu kan apalagi secara ilegal, misalnya pembakaran hutan itu memakan lahan yang sangat luas. Pasti juga banyak asap yang akan ditimbulkan dari pembakaran hutan tersebut. Nah, akan berdampak polusi, jadi hewan-hewannya juga bisa terkena polusi, jadi banyak yang mati, jadi ada beberapa hewan yang punah dalam ekosistem hutan tersebut. Terus juga mengganggu masyarakat, bisa jadi itu asap walaupun dari hutan jauh dari pemukiman bisa masuk ke pemukiman warga karena terbawa dengan angin. Jadi banyak banget merugikan manusia, hewan, bahkan tumbuhan juga. Pendapat saya, pembukaan lahan dengan pembakaran hutan itu sangat tidak efektif dan tidak baik. Sebaiknya dilakukan dengan metode yang lain. Apabila pembakaran hutan tersebut sudah memiliki izin, juga sebenarnya jangan dilakukan pembakaran hutan. Bisa kan pembukaan lahannya melalui proses yang lain, gak melakukan pembakaran hutan, karena melakukan pembakaran hutan itu banyak banget dampak negatifnya. Selain polusi yang tadi saya sudah jelaskan, kan banyak dampak negatifnya. Jadi lebih baik menggunakan metode lain, karena banyak banget efek yang bakal terjadi apabila pembukaan lahan dilakukan dengan proses pembakaran hutan. Nah, pertanyaan yang kedua itu, bagaimana pendapat saya tentang penggunaan bahan bakar yang dialihkan dengan tenaga listrik. Nah, kita ketahui kan bahan bakar itu langka, atau berapa ribu tahun sekali baru dia ada lagi. Nah, adanya tenaga listrik ini untuk mengalihkan pemakaian bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, dan juga fosil-fosil. Nah, dengan adanya tenaga listrik ini sebenarnya ada bagusnya dan ada buruknya juga. Nah, bagusnya itu karena kita bisa menghemat bahan bakar, atau seperti minyak bumi,
batu bara, kita dapat menghemat karena telah dialihkan dengan tenaga lain, yaitu tenaga listrik. Tapi ada negatifnya juga, yaitu tenaga listrik ini bisa menimbulkan efek-efek yang terjadi pada bumi, seperti pemanasan global, yaitu akibat efek rumah kaca. Karena dari tenaga listrik ini kan pasti membutuhkan sinar matahari untuk melakukan terjadinya proses tenaga listrik ini. Nah, menurut saya ada dampak negatif dan juga dampak positifnya, tapi lebih baik bisa dialihkan bukan melalui tenaga listrik yang bisa timbulnya terjadi pemanasan global. Jadi mungkin lebih dialihkan ke tenaga lain agar tidak terjadinya pemanasan global dan efek rumah kaca, karena kan yang tinggal di bumi bukan hanya manusia, banyak banget. Bisa dialihkan ke tenaga lain karena siapa yang mau menjaga bumi kalau bukan kita manusia. Dan apabila bumi sekarang udah dirusak dengan adanya pemanasan global, gimana nanti? Pasti umur bumi tidak akan lama lagi gitu ya maksudnya. Nah, sekian dari penjelasan 2 pertanyaan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.